sudah menerangkan tentang, kenapa kok, dibutuhkan test case, kemudian, tes itu, ada 2 tipe, fungsional test, secara fungsional test sama non-fungsional. Nah, hari ini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu, test case. Namun sebelum saya lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih, kemarin saya sudah menjelaskan 2 tipe itu, lantas sekarang, saya akan menjelaskan tentang, apa itu, test case ya. Ya, di sini sebelum ke test case, ada test condition atau test condition, adalah sim eee, sebuah test condition adalah simpelnya dari something that could test atau, simpelnya dari, sebuah tes itu gitu ya. Nah, selanjutnya, eee ini kan test or test condition are derived from requirement, di mana tes kondisi itu, didapat dari, requirement atau, kebutuhannya ya, ataupun technical spesifikasi, terus atau dari, bisnis proses ya, dari bisnis proses. Nah, lanjutnya ada test case ya, ada test case. Nah, test case itu sendiri, apa sih test case? Jadi test case itu adalah sebuah dokumen, yang mana digunakan untuk, menentukan apakah, suatu, bagian dari perangkat lunak itu, bekerja, semestinya atau, bekerja sesuai dengan requirement gitu ya, bekerja sesuai dengan requirement. Nah, di sini, kalau sesuai IEEE, dia test case itu adalah sebuah, nilai dari input, value atau, execution prediction atau, prediksi dari sebuah eksekusi, kemudian eksekusi step ya. Jadi ketika sampean membuat test case itu, bisa masuk ke dalam ini nih, input value atau prediksi inputnya, kemudian steps-nya, kemudian expected result atau, ekspektasi dan execution post condition. Nah, di dalam test case itu ada, ini ya maksudnya di dalam, test case apa aja, yang dibutuhkan gitu loh, apa aja yang dibutuhkan. Jadi apa aja yang dibutuhkan, yang jelas apa sih yang di-input-kan ya, kalau button, kalau nggak ada yang di-input-kan ya nggak usah diisi, kemudian kondisi sebelumnya, jadi test case itu ada kondisi sebelumnya, terus ada execution step, jadi, step-nya itu apa aja, terus, expected result atau, ekspektasinya itu apa, lantas ada, eee, kondisi setelah, eksekusi ya atau, kondisi, setelahnya gitu, setelah dieksekusi tersebut. Nah, semua itu adalah dokumen dari test case. Jadi dokumen test case ya ada ini. Ketika Saman mau membuat test case, idealnya ada tadi, ada kalau ada inputan ya input, form kolom inputan itu diisi, kemudian kondisi sebelumnya itu dijelaskan, di halaman mana, kemudian eksekusi step, eee step-stepnya itu apa aja. Jadi ketika button itu diklik larinya kemana gitu ya. Ataupun kalau, halaman login, ya halaman login itu kan ada inputnya, ya inputnya ditulis nih, yang Saman inputkan itu apa, username diinputkan 123, terus password juga 123. Nah itu masuk ke dalam input. Nah terus selanjutnya precondition. Nah, oh kondisi sebelumnya ada di halaman, login. Oke. Nah, selanjutnya execution step. Nah, ketika di eksekusi step itu berarti sama menuliskan kayak, eee
gram. Atau yang kalau di flowchart itu kan ada nulis nomor satu itu dia memasukkan, username, nomor 3 klik button. Nah, itu step-stepnya. Nah, ekspektasinya apa? Apakah login berhasil atau login error gitu kan. Ekspektasinya ditulis. Terus, kondisi setelahnya, kalau dia berhasil, harusnya larinya ke dashboard kah atau kemana? Kalau gagal, dia kembali ke, halaman login dengan memunculkan error. Nah, itu kok kondisinya. Oke. Nanti akan saya tunjukkan kolom-kolomnya. Oke, di mana ketika Saman membuat, test case, for every test you need to prepare and document, test case covering. Di mana, ketika, Saman mau membuat sebuah, dokumen test case, maka yang Saman butuhkan ada beberapa yang harus Saman, butuhkan gitu. What is purpose, of the test ya. Apa sih tujuan dari tes itu? Ensure validity password, as per rule gitu ya. Atau, ngevalidasi, password per, rule atau per, apa ya jenis, per level gitu ya, per level. Precondition in which state, the application should be before we carry out the test. Jadi, kondisi sebelumnya ya, seperti yang saya bilang tadi kondisi sebelumnya seperti apa, selanjutnya ada which input detail to, be before the detailkan apa yang Saman inputkan gitu ya, atau kalau ada inputan ya di inputan, kalau nggak ada inputan ya berarti button-nya gitu. Terus what is expected output atau respon from the application. Jadi ekspektasi output-nya itu apa, dari aplikasi itu gitu. Contoh, test case itu seperti ini. Jadi kondisi, tujuannya itu apa? To ensure field number ticket do not accepted any character other than number. Oke, ini tujuannya ini untuk, memastikan, karakter yang ada di, kolom tiket gitu ya, jumlah tiket yang dibeli gitu ya, jumlah tiket yang dibeli. Kondisi sebelumnya application successful, login ya, kondisi sebelumnya itu dia sudah login atau sukses sudah login and ticket booking from is ready opened. Jadi, di mana halaman itu sudah membuka, booking tiket, sudah, kebuka. Kemudian ketika booking tiket itu kan ada inputan nih berapa jumlah, berapa jumlah tiket yang ingin dibeli gitu ya. Pertama dia, menginputkan, nilai 4 maksudnya, dia ingin membeli, 4 tiket. Oke. Nah selanjutnya ekspektasinya apa? Oke, sistem accepted the input. Jadi button itu bisa diklik karena dia sudah menginputkan, jumlah tiket yang ingin dibeli. Nah, ketika dia menghapus atau, menghapus atau, merubah angkanya itu jadi nol, maka, sistem display error message atau, button itu, ke disable gitu ya. Atau, kalau button itu bisa diklik, maka keluarlah message ini, sistem display error message atau keluar message error. Kalau, biasanya sih divalidasi langsung ya, divalidasi langsung. Tapi kalau, sudah memakai API, ya di segi back end-nya juga harus divalidasi nih ya. Divalidasi munculnya ya error message ini gitu ya. Karena kalau dia button itu katakanlah, dimasukkan ke dalam keranjang, dia kan perlu, validasi back end gitu ya. Kalau dia langsung masuk ke order, maka, kan di order itu juga ada API sendiri gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, ada test design and execution. Nah,
Apa itu test design and execution? Ya, test design adalah sebuah proses dari pembuatan atau mendevelop effective and efficient test case. Jadi sebuah proses untuk membuat 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 lebih test case itu lebih efektif dan lebih efisien ya. Jadi ada test design, kemudian ada test execution. Kita dapat eee, apa itu, lebih stabil dalam kondisi dalam precondition dan provide necessary input document observe and input and compare with expected output. Di mana tes eksekusi ya, mengeksekusi tes itu gitu ya. Tes execution ya eksekusi tesnya gitu. Cara mengeksekusi tesnya ya, cara mengeksekusi tesnya. Oke, di sini, testing atau tes, execution ya, itu ada, tekniknya ya. Ada static test sama dynamic test ya. Static test sama dynamic test. Oke, di sini, eee, ada, proses ya, ada proses, developer view sama business view. Selanjutnya nanti berhubungan sama bawah ya harusnya. Nah, terus berhubungan dengan tes software test design, tadi, software test design itu ada tekniknya. Kalau Saman sering mendengar, black box sama white box, ya di sinilah, yang namanya, black box sama white box ya. Di mana, kalau apa itu black box sama white box, itu dia masuk ke dalam tes desain ya. Oke. Aplikasinya itu dites pakai apa, white box sama, black box kah gitu kan. Oke. Nah, terus ada, experience base atau, berdasarkan experience gitu ya, berdasarkan experience. Di mana kalau black box ya, black box itu ada, equivalence positioning sama boundary value sama, decision table. Nah, selanjutnya ada, white box itu statement coverage, decision coverage, sama condition coverage. Nah, semua itu nanti akan, saya jelaskan ini ya. Jadi technical testing itu secara general, dia, adalah white box. Nah, technical test itu dia white box. Oke, saya ulangi lagi. Kalau, ada yang menulis, testingnya pakai apa? Oh, saya pakai white box gitu ya. Nah, berarti dia, secara general dia itu, secara teknikalnya. Teknikal itu seperti apa? Teknikal itu seperti ada unit testing gitu ya, ada unit test ya. Nah, apa itu unit test? Ya, unit test itu, ngetes, unit terkecil dari, secara teknikal, baik itu fungsional, fungsi atau metode ataupun kelasnya itu dites secara secara itu kan teknikal banget gitu ya. Terus ada, integration test ya, testing interface between various teknik, komponen, di mana kalau Saman membuat komponen, akan ngetes, komponen tersebut gitu ya. Jadi intinya white box itu, dites secara, teknikal gitu ya. White box itu ya teknikalnya. Apakah, nanti ketika, Saman, membuat membuat aplikasi ataupun membuat, skripsi itu tentang sistem informasi, pasti disuruh, menggunakan, testing pakai apa Saman gitu ya. Kalau, Saman pakai keduanya, ya berarti, keduanya itu apa, white box sama, black box ya. Nah, kalau white box itu ya Saman harus menunjukkan, apa itu, black box itu seperti apa ya yang Saman lakukan gitu kan. Karena white box itu, seperti apa yang Saman lakukan, white box-nya ya, testing white box itu seperti apa. Karena white box ini berhubungan sama teknikalnya ya, teknikalnya atau secara codingannya gitu ya.
ya secara codingannya. Terus ada mana tadi? Hmm, nah, terus ada black box gitu ya. Black box itu di sini kan saya tulis ya, ada black box testing. Jadi black box testing itu business functionality test ya. Di mana kalau Saman bilang bahwa testingnya itu pakai black box, maka yang dites adalah secara functionality bisnisnya. Di situ saya tuliskan di sini ya, business unit atau functional test ya. Testing di sini secara apa itu functional unit, contoh apakah apakah tadi kayak yang tadi ini ya, apakah tiketnya bisa ter-booking dengan baik atau tidak. Nah, itu secara fungsional, ya, secara fungsional. Saman ngetes secara apa itu, secara alur ya, secara alur aplikasinya, ya, secara alur aplikasinya itu dikatakan black box ya, black box test atau business functionality test. Kalau sama ngetes codingannya itu berarti apa tadi, white box ya, itu berarti white box. Di sini kalau secara business functionality test itu ada business unit ya, terus ada validation system. Ya, ada validation system, cuman nggak perlu paham secara detailnya seperti apa. Terus ada end to end testing ya. Kalau end to end testing itu apa? Mungkin nanti akan karena di RPL itu Saman hanya sekedar tahu apa itu kegunaan testing gitu ya, kegunaan testing apa itu white box sama black box itu udah cukup di mata kuliah RPL. Nah, lebih detailnya ya bukan di sini karena apa itu harusnya ada mata kuliah sendiri yang membahas testing ini lebih mendalam. Namun saya akan memberikan secara gambaran bebasnya. Bahkan Saman bisa kok cari di artikel-artikel di luar. Jadi saya langsung to the point pada intinya aja di sini. Nah, di sini ada end to end testing ya. End to end testing itu uh, uh, mungkin many times this referred to be some system testing, but I consider minor difference. Discover actual flow track and system user scenario. Di mana dicontohkan di sini kita ngetes sebuah tiket proses end to end with following step with asumsi that individual functionality testing separate. Di mana kalau end to end testing itu ngetesnya dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir. Contoh di sini kan dicontohkan mulai dari login aplikasi, kemudian menampilkan opsi dari penerbangan, terus booking tiket, sampai print tiket, sampai dengan cek available update gitu ya. Jadi kalau dibilang ada end to end testing, berarti sama ngetesnya itu dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir nih, jadi end to end testing. Terus ada life cycle testing ya, life cycle testing ini sama kayak life cycle-nya si SDLC-nya development ya, life cycle development process gitu. Di mana testing itu kan masuk ke di dalam SDLC tersebut ya. Ya, saya singkat aja langsung. Oke. Oke. Testing itu ada ini Rek. Jadi testing itu ada automation sama ada manual test ya. Automation itu seperti apa? Kalau automation itu automate representative execution of the testing step with the use of
special software. Nah, tadi sama saya kasih tahu ada white box sama black box gitu ya. Nah, keduanya ini bisa dilakukan secara automation gitu ya. Secara automation. Nah, kebanyakan sekarang kalau white box itu seperti unit test itu dilakukan secara automation. Nah, kalau black box itu ada biasanya dua nih, automation sama manual gitu ya. Maksudnya manual gimana? Kalau automation itu ya pakai codingan tetap kan. Jadi ngetes aplikasinya itu pakai codingan gitu. Kalau yang white box itu literally codingan dites oleh codingan gitu ya. Melalui apa? Salah satunya adalah unit test. Tapi kalau black box itu ada dua manual sama automation. Nah, kalau automation itu banyak sekali framework yang buat automation. Nah, kalau manual itu ya sama ngetes manual. Oh, button itu bisa diklik manual nih ya. Uh, Diklik manual terus atau oh kalau buttonnya diklik larinya kemana. Nah, itu kan manual nih sama ya. Kalau automation sama tinggal ngoding ya, terus dijalankan codingannya, dia akan ngetes secara otomatis gitu ya. Akan ngeklik secara otomatis sama hanya ngeran aja gitu. Ngeran aja gitu. Itu automation sama manual. Oke. Oke, di dalam testing itu ada yang namanya life cycle-nya. Tadi saya sebutkan di sini secara tidak detail ya. Oke, lebih detailnya, simpelnya life cycle dari testing. Jadi di dalam SDLC Software Development Process itu kan ada proses testing. Nah, testing itu ada life cycle-nya sendiri juga gitu. Yang pertama adalah test strategy development. Jadi ngetes development, jadi proses development-nya. Kemudian testing planning. Terus ada requirement analysis atau ambiguity review, di mana kalau ada requirement atau apa ya requirement itu? Persyaratan. Jadi kalau sama buat aplikasi itu kan ada detail requirement-nya kan, kebutuhannya kan. Jadi kebutuhannya apa? Katakanlah kebutuhannya itu pakai Android versi berapa gitu ya. Atau kondisinya ada connect internet. Terus juga didetailkan test design sama test construction ketika development. Oke, terus ada test execution and defect management. Maksudnya defect management itu apa? Ketika ada bugs atau ada error, itu gimana caranya? Jadi sebelum melakukan tes itu punya kesepakatan terlebih dahulu prosesnya nanti gimana gitu. Prosesnya gimana kalau ada error. Oke. Siapa nih yang menentukan strategi development gitu. Siapa yang nge-planning test gitu. Nah, planning test itu maksudnya ngetesnya itu berapa lama gitu, itu planning ya. Terus kalau requirement analysis dan ambiguity review maksudnya tadi kan saya sudah tak kasih tahu requirement-nya analisis itu ya kebutuhannya. Terus kalau ambiguity review itu kalau sama kan tim produk itu kan ngasihkan yang namanya apa ya namanya itu lalu baru namanya persyaratan sebuah produk gitu ya. Persyaratan kalau di halaman login itu ada dua form. Nah, kayak gitu itu deskripsinya itu dibuat oleh tim produk. Nah, kalau deskripsinya itu ada ambigu, tahu ambigu ya? Ya, maka di situ yang dinamakan ambigu review ya.
atau deskripsinya itu nggak jelas, maka dinamakan ambigu review ya. Terus kalau tes desain ya ngetesnya itu gimana, terus construction case development, sama harus tahu proses development itu seperti apa yang dipakai oleh tim dev atau seorang programmer gitu. Terus ada tes eksekusi ya eksekusi, terus ketika ada defect management atau cacat sebuah produk atau bug sebuah produk, maka manajemennya itu gimana? Apakah lari lagi disimpan dulu, nanti dikerjakan nanti di sprint berikutnya atau langsung dikerjakan gitu. Terus debugging ya, debugging itu ya lebih ke kayak informasinya gitu ya, debugging itu. Dari sini ada yang saya mau tanyakan? Belum, Pak. Nih, kalau belum berarti langsung ke ini sedikit banget ya materinya, tapi harusnya berbobot kalau Saman itu fitnah. Kalau Saman mendengarkan secara langsung saya to the point ke intinya ya. Tak taruh mana ya contoh test case, kolom-kolom test case itu tak taruh mana ya. Oh, enggak. Saya taruh di ya. Apa sih dulu namanya? Aplikasi lain kok tak kasihin ke aplikasi yang lain. Miro. Bentar ya. Loh, kok nggak ada? Sebentar, saya cari. Saya taruh mana ya dulu ya? Oh ini. Oke. Ini langsung ke sini padahal kalau Samen apa itu di mata kuliah pengujian perangkat lunak ini masih jauh ya dari saya. Cuman sekedar tahu aja nggak apa-apa. Jadi test case itu seperti yang saya jelaskan tadi, sekumpulan dokumen uji ya, atau prasyarat, hasil yang diharapkan, dan kondisi pasca yang dikembangkan untuk skenario uji tertentu ya. Oke, test case itu ya, test case itu biasanya ketika teman membuat test case itu ada information module, information author sama detail test case ya. Ada ini ya. Ketika nanti Sawan apply di sebagai software quality assurance, maka Sawan harus bisa membuat yang namanya test case. Paling minimal adalah membuat test case ya. Oke.
kalau Saman membuat test case ya, kalau Saman membuat test case, itu apa aja sih yang harus ada di dalam test case-nya? Ya, yang ada itu ada 3 ini, poin 3 ini, Rek. Nah, setelah mata kuliah saya, berarti Saman bisa apply di, apply intern atau apply, freelance gitu ya, sebagai software quality assurance. Karena, intinya, itu ya ini, software quality assurance itu intinya ini. Selebihnya Saman harus paham, apa itu, flowchart gitu ya. Itu kan sudah Saman pelajari ya, terus UML gitu kan, udah Saman pelajari kan, udah bisa. Jadi untuk memahami itu, udah bisa berarti ya, Saman bisa sih apply, sebagai software quality assurance ya. Oke, ada 3 ini ya, tadi modul, outer, sama, detail test case itu sendiri. Nah, di dalam information module, itu ada project name. Jadi kalau Saman membuat test case, biasanya test case itu dibuat di Excel, entah, ada beberapa tempat itu yang sudah pakai software. Jadi, saya ngasihkan pada umumnya aja ya, di dalam Excel. Jadi kalau di dalam Excel itu ada yang namanya project name, oke. Terus priority, ya, ada priority, terus ada description sama tes objektif ya, objective test. Jadi yang dites itu apa aja itu, objective test itu. Terus, ada information author. Nah, maksudnya information author itu gimana? Ya, ada yang namanya, author-nya, pembuat itu siapa gitu ya, pembuat test case itu siapa. Terus yang nge-review test case itu siapa ya, yang review itu seniornya, ya dikasih tahu itu namanya siapa gitu ya. Terus ada test case version. Nah, kalau Saman membuat test case itu ketika ada update test case sangat disarankan, jangan merubah test case yang sudah, dikasihkan ke tim dev atau pun dikasihkan orang lain gitu ya. Jadi kalau Saman perbarui test case itu ya dengan versi ya dikasih tahu versinya, versi test case itu ya, versi test case. Terus, ada, test execution date, kapan, test case itu dieksekusi atau dilakukan gitu. Nah, ini perihal header, maksud tahu ya header. Jadi ketika Saman membuat test case itu di Excel, itu di header-nya atau di atas sendiri, itu dimasukkan 2 ini. Nah, detailnya, ya di dalam detail itu ada proses, execution, result, sama position, sama node. Nah, semua ini itu ada detailnya lagi, Rek. Jadi ada detailnya lagi. Namun sebelum itu test case dibuat atas dasar spesifikasi dan kebutuhan dokumentasi tes secara terperinci. Jadi test case itu dibuat secara berdasarkan apa? Spesifikasi produk itu atau spesifikasi aplikasi serta kebutuhan, dokumentasi tes gitu ya, atau kebutuhan, aplikasi itu gimana gitu ya, secara, detail ya. Oke, di sini, kita bandingkan, sama, skenario tes sama, test case ya. Kalau test case dia ya, eee, test case-nya secara, eee ini kan what step, need to be done, what actual and expected result. Ya, di mana, apa sih step-nya yang dibutuhkan sampai dengan selesai. Tapi kalau, skenario ya, ya skenarionya, jadi, secara fungsionalnya, secara fiturnya. Di skenario tesnya itu gimana? Secara fungsionalnya itu gimana? Tapi kalau test case itu, detailnya gitu ya, detailnya dari, skenario tes gitu, skenario tes. Ya, perihal tadi ya, secara detailnya, detail yang ada di, test case itu ketika saya bagi-bagi ya, saya bagi-bagi. Di mana di sini itu ada, test case ID, precondition, kalau precondition itu kondisi sebelumnya, terus step-stepnya gimana. Nah, kalau eksekusi itu input datanya itu gimana, terus ada, result ya. Nah, kalau result itu adalah, hasilnya atau expected,
actual result sama execution result. Nah, terus ada position. Position itu ada apa? Environment. Jadi ada environment-nya. Sama ngetes itu di environment mana? Di mana? Environment mana? Di production atau di proses development. Jadi environment-nya ini itu berbeda ya. Ada production sama development biasanya. Bahkan ada tambahan satu biasanya staging. Kalau staging itu ya perpindahan antara ke production. Jadi kalau ada sebelum ke production itu ditaruh di staging. Nah, dites dulu nih sama QA, habis itu dinaikkan ke production. Apakah production itu nggak mungkin dites? Ya bisa jadi dites. Makanya di sini dibutuhkan environment-nya yang mana. Terus book severity. Nah, book severity itu tingkat bugs-nya. Tingkat bugs-nya. Apakah bugs-nya itu sangat tinggi ya atau bugs-nya itu tinggi atau medium atau rendah gitu. Terus bugs priority. Nah, prioritas bug-nya itu apakah urgent atau tidak gitu loh maksudnya. Jadi bugs-nya itu mudah atau tidak gitu. Terus ada attachment. Attachment itu biasanya diisi sama video, ya video. Nah, jika ada keterangan bisa ditaruh di dalam notes. Nah, semua ini itu maksudnya kayak gini. Saya stop share sebentar. Saya mencoba buka spreadsheet sebentar ya. Saya share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, maksudnya yang bagian header itu ini ya, bagian header ini header ya. Ketika sama buat test case ya, di atas itu taruhlah nama yang atas ini apa tadi? Information apa? Information module. Jadi di information module. Di bawahnya ada project name. Oke, project name. Ini project name. Ini namanya siapa? Project name apa? Aplikasi di tiket gitu ya. Tiket pesawat. Nah, terus ada priority dan seterusnya ya. Di sini priority prioritasnya. Ini diisi seterusnya. Nah, terus di sampingnya kasihlah information user. Nah, information user ini isinya apa tadi? Siapa yang membuatkan? Yang membuatkan autornya, ya, autor. Langsung aja, autor. Autornya siapa, pembuatnya siapa, Bahrul gitu ya. Terus tadi kan ada lagi review test case-nya siapa yang mereview. Reviewnya Pak Ijo. Gitu. Oke. Nah, yang dimaksudnya yang bagian detail itu di bagian sininya. Bagian ini anggap saja saya sudah tulis semua ya. Di sini ini ada nomor. Nah, di dalam detail itu kan ada banyak sekali ini kan. Detail itu ini isinya. Ini nomor, kemudian ini ada tes ID. Oke. Terus ada precondition. Oke. Test tape ya. Dan seterusnya. Jadi langkahnya itu ke samping gitu ya. Ya. Semua ini ke samping. Jadi yang sini itu ke samping. Nah, terus yang ini maksudnya adalah execution test. Ketika mengeksekusi tes itu statusnya apa? Statusnya pass atau fail. Gitu ya. Kalau yang ini kan pilihannya high, medium, low gitu. Oke, ke samping ya intinya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan kah? Udah ini aja ya materinya. Tak share ya ini.
Ada yang ingin ditanyakan? Saya agak kasihkan ke Google Chat ya. Ada yang sama tanyakan? Kalau nggak ada udah berarti tugas nggak kalau nggak ada. Sawe. Pertanyaan. Ya, Pak. Tanya apa tidak? Izin tanya, Pak. Yo. Berarti kalau pengaplikasiannya test case itu berarti di waktu masih development kan ya, Pak, berarti? Di production juga bisa. Karena production itu bisa jadi gini. Katakanlah Saman buat aplikasi. Terus aplikasinya udah dinaik ke production atau udah di live di user ya. User itu menemukan bugs, mau nggak mau si QA kan ngetes kan. Ya. Jadi makanya tadi ada environment-nya. Ada environment-nya kan. Environment apa? Environment dev kah atau production? Oh, berarti kayak kalau misal di dev tuh kayak tesnya di waktu Scrum Ya, test itu, ketika Scrum, sprint itu. ketika sprint, jadi ketika proses development itu juga dites, tapi kalau production itu ya case-case tertentu aja, ya. Case-case tertentu. Kalau ada user protes gitu kan, atau ada defect gitu kan, baru dites. Oh, berarti masuknya bagian feedback itu, Pak. Iya, di feedback. Nah, jadi ya memang sangat kecil dimungkinkan untuk di production itu untuk dites. Kalau ada feedback aja. Oke, Pak. Paham. Oke. Itu materi yang test case sudah saya share. Tugasnya di Google Form udah ada pertemuan 12 apa belum, Pak? Sudah, Pak. Kemarin sudah ada. Oke, berarti tugas yang selanjutnya pilih aplikasi terserah, buatlah test case-nya. Bisa kan buatnya? Aplikasi pilihlah yes, sama menurut saman bisa dites, si AKT kampus juga bisa, atau pengen Tokopedia. Ya. Pak izin tanya, Pak. Ya. Setiap tugasnya itu untuk kelompok atau individu, Pak ya? Sama kayak kemarin. Kemarin apa? Kelompok itu, Pak. Ya, sama kayak kemarin. Minimal 10 test case ya. Wow. 10 number. Tadi kan tak tulisin number kan. Mudah buat test case itu. Maksudnya 10 itu 10 aplikasi atau 10 jenis tes pada satu aplikasi itu, Pak? 10 test case. 10 tes. 10 tes bukan 10 aplikasi. Ini. Nah, saya share screen ya. Tadi kan saya ngasihkan contoh buatnya kan. Kelihatan share screen-ku. Ya, Nah, Pak. ini ada 10 nih. Nih, ada 10. Ada 10 ini. 1, 2, sampai 10. Yo. Itu maksudnya. Bukan 10 aplikasi yang dites, tapi 10 ini test case. Mudah lah, 10 test case itu sangat kecil. Biasanya kalau QA asli itu bisa 50-an itu paling kecil, paling sedikit. Biasanya gitu. Yang dites itu ini, tes itu tadi kan ada 2 ya, functionality test sama non-functionality test kan. Ya ada 2 jenis itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi 10 tesnya itu milih bebas yang fungsional atau yang non-fungsional, Pak? Iya, bebas. Tapi untuk efisien ya pakai dua-dua nih. Biasanya kalau halaman login itu kan bisa secara fungsional sama non fungsional disalah nih kan bisa kan. Lebih enak, lebih cepetan kedua nih buatin. Bisa halaman login bisa langsung 10 juga itu. Mudah kan.
Ya, ada yang lagi yang saya tanyakan? Kolomnya sama persis yang ada materi yang saya share ya. Nggak boleh berbeda ya. Ada lagi yang saya tanyakan, Mas Wilda atau Mas tadi siapa, Mas Surya? Ya, Mas Surya. Cek, Pak, template-nya kolomnya, Pak, buat referensi. Kolom, nah itu kan udah saya share kan di materinya di chat. Oh, mau ini, mau yang tadi. Iya Pak, kalau boleh. Oke. Bentar ya. Saya save dulu. Oke, itu kan masih gambaran. Berarti itu masih belum komplit loh ya. Yang di Google Sheet itu masih belum komplit. Harus sama lengkapi kayak di Miro. Berarti yang dihapus nanti di link Google Drive, tipe Ya. datanya yang spreadsheet, Pak. Langsung spreadsheet aja. Oke, Pak. Langsung spreadsheet-nya aja. Jangan lupa di publik ya. Deadline-nya Jumat kan ya Pak? Iya, minggu depan. Seminggu. Hari ini lo langsung jadi, bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih untuk hari ini. Oh Pak, mohon maaf Pak. Ya? Ada teman yang kecelakaan kemarin Pak. Ini izin sakit. Oh iya. Saya suruh chat saya ya. Baik Pak. Saya tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.